Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas materi tentang menentukan volume kubus, hari ini kita akan melanjutkan untuk menentukan panjang rusuk kubus. Pada materi sebelumnya sudah dibahas bahwa volume kubus dicari dengan S kali S kali S. Bisa juga dituliskan dengan S pangkat 3 atau S kubik. Misalnya kalau ada sebuah kubus yang panjang rusuknya itu 6 cm, maka volumenya bisa dicari dengan mengalihkan panjang rusuknya atau S-nya tersebut dengan cara V sama dengan S kali S kali S. Maka angkanya dimasukkan menjadi 6 cm kali 6 cm kali 6 cm. Maka volumenya adalah 216 cm kubik. Sekarang misalnya ada suatu kubus yang diketahui volumenya yaitu 1728 cm kubik. Berarti panjang rusuknya berapa? Atau S-nya berapa cm? Kira-kira bagaimana cara menentukan panjang rusuk atau S-nya? Nah, volume kubus itu kan V sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3 atau S kubik. Untuk mencari S atau panjang rusuknya itu berarti kebalikannya dari S pangkat 3. Caranya adalah dengan menggunakan akar pangkat 3 dari volumenya. Maka S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Jadi ini dibaca akar pangkat 3 dari volumenya. Jadi sebelum kita membahas untuk menghitung panjang rusuk pada kubus, kita akan mempelajari tentang akar pangkat 3. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi bilangan kubik dan angka satuannya, mulai dari 1 kubik sampai dengan 10 kubik. 1 kubik atau 1 pangkat 3 itu berarti 1 kali 1 kali 1, maka hasilnya 1. Dan angka yang menempati satuannya adalah 1. Kemudian 2 kubik atau 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8, karena 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8, angka satuannya 8. Kemudian 3 kubik atau 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, kemudian 9 dikalikan 3 hasilnya 27. Angka 27 ini yang menempati satuan adalah angka 7-nya, dan seterusnya sampai dengan di sini ada tabelnya sampai 10 kubik. Nah, angka satuan itu adalah angka yang berada di paling belakang ini. Ini menempati satuan. Jadi kalau 4 kubik angka satuannya 4, 5 kubik angka satuannya 5 karena hasilnya 125, 6 kubik hasilnya 216, maka angka satuannya 6, dan seterusnya. Lalu apa gunanya kita menuliskan angka satuan? Angka satuan di sini itu nanti akan berguna ketika kalian menentukan akar pangkat 3 yang bilangannya lebih dari 1000. Karena pada tabel ini kita hanya menuliskan sampai dengan 1000. Nah, pertama yang akan kita coba cari akar pangkat 3-nya misalnya adalah akar pangkat 3 dari 27. Itu artinya berapa kali berapa kali berapa yang bilangannya itu sama menghasilkan 27. Pada tabel ini 3 kubik itu adalah 27, 3 kali 3 kali 3 adalah 27, maka akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Kemudian contoh lagi misalnya akar pangkat 3 dari 512. Berapa kali berapa kali berapa yang angkanya sama jika dikalikan menghasilkan 512. Dari tabel ini kita lihat 8 kubik itu hasilnya 512, maka akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Nah, sekarang kalian kan masih di kelas 5, masih awal dalam mempelajari akar pangkat 3. Maka ketika kalian mengerjakan latihan soal, silahkan kalian boleh melihat pada tabel bilangan kubik ini. Tetapi besok ketika kalian sudah kelas 6, karena materi ini akan ada sampai kalian kelas 6 juga, usahakan besok ketika kelas 6 kalian sudah benar-benar memahami, dan lebih baik jika kalian hafal antara 1 kubik sampai dengan 10 kubik supaya ketika mengerjakan bilangan pangkat 3 yang lebih dari 10 itu lebih mudah. Jadi silahkan tabel perpangkatan 3 dari 1 sampai 10 ini silahkan ditulis di buku tulis kalian.
kalian catat tabel ini, boleh kalian klik tanda berhenti terlebih dahulu, kemudian dicatat, atau bisa juga kalian meng-capture atau screenshot pada halaman ini, kemudian nanti setelah selesai menonton video, baru dicatat di buku. Tetapi kalian wajib untuk menulis tabel ini pada buku catatan, supaya untuk panduan dalam menentukan akar pangkat 3. Nah, di sini kan baru ada sampai dengan angka 1000. Lalu bagaimana jika yang ditanyakan itu akar pangkat 3 yang bilangannya lebih dari 1000? Nah, sekarang akan kita coba bahas bersama-sama. Contohnya, akar pangkat 3 dari 4913. Akar pangkat 3 dari 4913 di dalam tabel ini kan tidak ada. Berarti kan harus menentukan hasilnya sendiri. Caranya yaitu pertama, kita pisahkan 3 angka dari belakang itu dengan diberi batas atau garis. 3 angka dari belakangnya yaitu 1, 2, 3. Maka kita beri batas. Kemudian kita lihat angka 4. Angka 4 ini nanti digunakan untuk menuliskan hasil pangkat 3-nya yang menempati puluhan. Nah, angka 4 kalau kita lihat itu berada di antara angka 1 dan 8. Ya, kalau kita urutkan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti angka 4 itu berada di antara angka 1 dan 8. Antara 1 dan 8 yang tidak lebih dari 4, angka berapa? Yaitu angka 1. Kita pilih angka 1. Kemudian kita lihat 3 angka yang berada di belakang pembatasnya, yaitu pada bilangan satuannya atau yang paling belakang ini. Bilangan yang menempati satuan ini adalah angka 3. Maka angka satuannya kita cari yang angka 3. Di sini angka 3 berpasangan dengan angka 7. Maka hasil pangkat 3 yang menempati satuan adalah 7. Dari sini kita ketahui bahwa akar pangkat 3 dari 4913 hasilnya adalah 17. Contoh lagi, misalnya akar pangkat 3 dari 13.824. Langkah pertama yaitu kita pisahkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3, berarti tanda garisnya di sini. Kita pisahkan dengan garis, kemudian kita lihat bilangan yang di depan garisnya yaitu 13. Angka 13 itu terletak di antara angka 8 dan 27. Karena 13 itu kan setelah 8 tetapi sebelum 27. Dari 2 angka ini kita pilih angka yang kurang dari 13, maka kita pilih 8. Berarti bilangan kubiknya adalah 2. Maka hasil akar pangkat 3 yang menempati puluhannya adalah angka 2. Kemudian satuannya di sini adalah angka 4. Kita cari angka satuan 4. Di sini angka 4. Angka 4 ini pasangan bilangan kubiknya adalah dengan 4. Maka satuannya adalah 4. Sehingga akar pangkat 3 dari 13.824 hasilnya 24. Satu contoh lagi. Akar pangkat 3 dari 54.872. Pisahkan 3 angka dari belakang dengan garis. Kemudian lihat angka di depan garis. 54. Angka 54 terletak di antara 27 dan 64. Karena 54 itu setelah 27 tetapi sebelum 64. Dari sini kita pilih yang kurang dari 54 itu adalah 27. Maka bilangan kubiknya adalah 3. Sementara satuannya di sini angka 2. Angka 2. Nah, angka 2 di sini pasangan bilangan kubiknya adalah dengan 8. Maka satuannya 8. Jadi akar pangkat 3 dari 54.872 adalah 38. Dari pembahasan tentang akar pangkat 3 ini nantinya akan digunakan untuk menghitung panjang rusuk pada sebuah kubus. Kita lihat contohnya. Bak mandi di rumah itu berbentuk kubus, dapat menampung air sebanyak 3.375 liter air. Berapa desimeter panjang rusuk bak mandi tersebut? Nah, ini bak mandinya berbentuk kubus. Volumenya, nah ini karena dapat menampung air sebanyak 3.375 liter, berarti volumenya 3.375 liter. Kemudian yang ditanyakan panjang rusuk dalam desimeter. Maka volume dalam liter ini kalau diubah menjadi desimeter itu ternyata setara atau sama.
maka 3.375 liter sama dengan 3.375 desimeter kubik. Yang ditanyakan adalah S-nya atau panjang rusuknya berapa desimeter. Dari sini kita selesaikan penghitungannya. Nah, kita gunakan tabel bilangan kubik ini lagi supaya untuk mempermudah menghitungnya. S sama dengan tadi rumusnya akar pangkat 3 dari volumenya. Maka S sama dengan akar pangkat 3 dari 3.375 desimeter kubik. Caranya seperti tadi. Pisahkan 3 angka dari belakang dengan garis. Kemudian lihat bilangan yang di depan garis, yaitu angka 3. Angka 3 itu terletak di antara 1 dan 8, karena 3 itu setelah 1 tetapi sebelum 8. Dari sini kita pilih bilangan kubiknya adalah 1, maka puluhannya adalah 1. Kemudian satuannya dilihat dari angka satuannya. Di sini angka 5. Angka 5 pasangannya dengan 5, berarti hasilnya adalah 15. Maka panjang rusuk bak mandi tersebut adalah 15 desimeter. Sekian pembahasan kali ini. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.